Halo, berjumpa kembali dengan saya di channel Bali Today. Itu adalah Danau Batur. Keren di kampung tapi keren. Ini mujairnya ini sebesar tangan saya. Nah, gimana nih? Ini kok bisa enak? Enak tenang. Satu hal bahwa karena ini sudah berbuah, kita mau langsung berbuah, ditutup. Jangan dibiarkan seperti ini tunggu lama. Harus ditutup. Itu benar-benar alami. Apa yang alam punya itu kita suguhkan istilahnya. Bumbunya memang beda dia, beda daripada yang lainnya, pokoknya beda. Hari ini saya ingin menyajikan kepada Anda, menginspirasi Anda bagaimana cara membuat lapisan cat untuk besi. Ya, jadi ada dua tahapan. Tahap pertama itu dengan epoxy filler, ya. Tahap kedua baru kemudian finishing, ya. Jadi ini saya, kenapa itu penting? Karena untuk tahapan, kadang-kadang orang ngecat langsung tahapan yang kedua. Jadi nanti kualitasnya itu kurang bagus, dalam artian besinya itu suka mengelupas, ya. Nah, terus kemudian tidak halus dan sebagainya. Jadi ada dua tahapan pengecetan, yaitu pengecetan wood filler, wood filler. Jadi pengecetan apa itu epoxy filler, epoxy filler, kemudian dari baru finishing. Ya, tapi sebelum itu urutannya adalah tentu di dempul dulu, dempul, amplas, epoxy filler, baru kemudian finishing, ya. Ini saya tunjukkan, ya. Hari ini saya bicara dengan Mas siapa namanya? Mas Bojes, Pak. Mas Bojes, ya. Jadi Mas Bojes ini adalah ahli di bidang satu las mengelas dan pengecatan. Sudah berapa tahun Mas Bojes tentang ngelas dan ngecat ini, Mas? Ngecat ini kurang lebih. Nanti ya. Oke. Ngelas gini kurang lebih 5 tahunan, Pak. Sudah 5 tahun ya, sudah 5 tahun berkecimpung ya di bidang ngelas, kemudian sudah lama 10 tahun ngecat, 7 tahun? 7 tahun ada. 7 tahun ya, jadi ngelas sudah 5 tahun, ngecat sudah 7 tahun ya. Mungkin nanti lain kali kita cerita awal mulanya bagaimana dulu ngecat ya, mungkin nanti ya. Hari ini saya bicara tentang bagaimana epoxy. Jadi yang pertama tadi kan itu Mas tadi tutup ya, terus dibuka. Kemudian Mas apa tadi yang Mas lakukan ini tadi waktu pertama di sana tadi? Ya. Kalau baru beli gitu, diaduk dulu, Pak, soalnya dia gumpal. Oke, jadi ini coba di zoom ya. Nah, ini diaduk tanpa campuran ya? Belum ada campuran ya. Oke, jadi ini diaduk seperti ini pada waktu pertama baru beli, dibuka kalengnya kemudian diaduk. Karena pasti semua gumpal di dalam ya? Semua gumpal, Pak. Semua gumpal ya. Kalau mau nyampur diencerin tuh di tempat lain, jangan di sini. Ya, jadi ini diaduk saja tanpa campuran. Ya. Jadi kalau Anda melihat epoxy, coba ditunjukin brandnya ini biar orang tahu. Ya, tunjukin ya. Oke, ya. Kelihatan? Ya, ini apabila di dalam yang gumpal, Anda nggak usah khawatir. Ya memang kondisinya begitu ya. Gumpal seolah-olah kayak kering gitu, tapi nggak kering juga sih. Jadi itu diaduk dulu tanpa ditambahin apapun gitu ya. Oke, setelah itu tahap berikutnya diapain, Mas? Dimasukkan ke sini tadi, dicampur apa? Ya kalau mau nyampur harus di tempat lain sesuai. Ya artinya di sini nih. Ya, oke. Kebutuhan. Ya, oke. Dikit aja untuk percobaan, nggak usah banyak-banyak. Oke. Ya, oke. Setelah itu di sini apa? Ini ada campuran thinner atau apa atau murni ini aja? Ya, kalau pas sudah di sini baru dicampur thinner, Pak. Campur thinner, oke. Ya. Campur thinner. Thinnernya juga harus sesuai. Kira-kira perbandingan thinnernya berapa? Satu cat epoxy banding berapa thinnernya? 3 kali, 2 kali? Oh, enggak. Kalau epoxy itu ini 1 kaleng, thinnernya kira-kira hampir setengah lah. Setengah gini. Setengahnya ini atau setengahnya ini? Setengahnya ini. Oke, berarti 1 kaleng ini, 1 kaleng 0,8 liter, itu berarti nanti dikasih setengahnya thinnernya. Jadi 50% itu nanti untuk
thinner ya. Jadi 0,8 diisi setengah 0,4-nya liter berarti. Ya, kemudian itu sudah kita nyoba dikit saja. Ya, kemudian dikasih tanda itu nandain apa, Mas? Oh, diaduk tuh diangkat itu artinya apa? Ini dari ini sih kentalnya sesuai apa udah sesuai kemauan apa belum. Oh, jadi harus dilihat cair gitu ya, cair netes-netesnya itu ya. Oke. Di sini kita lihat. Ya, oke. Kalau nggak netes itu masih kurang kental ya, berarti ya? Kalau nggak netes justru malah kental, Pak. Oh ya, artinya kental itu kurang cair gitu ya? Ya, kurang cair. Oke. Kemudian ditambahin thinner. Jadi pada prinsipnya itu epoksi, kemudian itu diaduk dulu tanpa ditambahin apapun, kemudian dipindah ke tempat lain, kemudian dikasih thinner. Ya, setelah itu baru kemudian dikasih istilahnya orang sih ini hardener ya, obatnya, istilahnya obatnya. Jadi epoxy hardener ya, itu epoxy fillernya, ini pengerasnya. Hardener itu pengeras atau obatnya lah istilahnya ya. Oke, berapa cara ngasihnya gimana ini, Mas? Kalau ini sedikit aja, Pak. Sedikit. Ya? Kalau ini sedikit banget ya. Sesuai juga, sesuai cepatnya kita kerja itu. Oh, oke. Karena terlalu banyak juga terlalu cepat kering nanti ya. Jadi ini istilahnya untuk mempercepat pengeringan. Ya. Jadi modelnya harus sedikit-sedikit, tapi kemudian langsung habis, buat lagi, langsung habis, buat lagi gitu ya? Ya, Pak. Daripada buat banyak untuk besok gitu nggak boleh ya? Nggak bisa. Karena nanti otomatis kering dan nggak boleh dipakai, nggak bisa dipakai. Jadi harus buat dikit, habis, pakai habis, buat lagi gitu ya? Ya, Pak. Tidak boleh nyetok dalam kondisi ada hardenernya. Ya. Oke. Ya, kira-kira saudara, begitulah kira-kira bagi pemula. Jangan pikir, wah Bu, stok aja banyak dengan hardener, terus dipakainya untuk besok. Ah, itu enggak boleh. Nanti itu rusak, malah percuma. Ya. Oke, kemudian ini, ya, kita sekarang mau masukkan ke, apa itu, ke sana. Tapi tentu itu, anunya harus diamplas dulu, Mas ya. Coba Mas di sana yang dibersihin, dilap-lap dulu. Ya, ini dilap. Ya, ini adalah bahan yang kita mau cat. Ini. Nah, ini dipastikan harus bersih, Mas ya. Ya, harus halus. Harus bersih, harus halus. Kalau ada beberapa yang seperti ini, nah ini tolong di zoom, Mas. Ya, ini contoh ada karatan-karatan seperti ini. Ini halus ya, ini halus. Ya, coba ini halus. Ini halus, kemudian ini karatan-karatan seperti ini. Nah, ini harus diamplas dulu. Amplasnya pun amplas yang halus saja, kali ini halus saja. Ya, amplas paling halus deh. Ya, nomor berapa itu, Mas, amplasnya? Nomor 500. Ya, oke, amplas paling halus nomor 500. Oke, ya, oke, silahkan diamplas. Perhatiin tadi sebelum diamplas dan sekarang diamplas. Ya. Yang ini khusus yang tadi jelek kayak gitu ya. Kalau yang seperti ini cukup dilap pakai kain aja. Ya, jadi ini untuk membuang debu-debu atau korosi atau karat yang nempel yang ada di sini. Itu harus dibuang agar supaya apa? Agar supaya nanti ketika nanti sudah dicat itu tidak menyimpan karat gitu, Mas ya. Ya. Biar nanti nggak udah dicat tapi kok tetap keropos. Nah, karena ada bibit-bibit daripada karat yang tersimpan di dalam.
Ya, oke, sudah. Oke. Nah. Ya, coba itu segitu untuk mana? Ini semua dihabisin untuk itu, dilap semua. Oh itu maksudnya yang saya campur itu? Paling gini tuh Pak. Ya wes, oke ya, biar nanti langsung habis. Ya, ini berikutnya Mas Bodes mau masukkan cat tadi ke dalam dan akan mulai dicat ya. Nggak semua sekalian. Nggak ada ruang nanti. Oh. Oke. Jadi maksimal ngisinya seberapa? Setengah ya, maksimal ngisinya setengah, jangan lebih karena harus ada udara dan kadang-kadang ini harus digerakkan ke sini biar nggak tumpah ya. Kira-kira maksimal setengah. Oke. Ya, itu dicoba dulu untuk mengetes udaranya.
Itu dibersihkan, ini taruh di sini, nanti kita seharusnya ini langsung habis semua, tapi karena ini percobaan, jadi nanti ini kita mau ganti, tapi nanti setelah itu kita akan habiskan dipakai langsung pada hari yang sama. Berapa lama maksimal ini harus dipakai? Maksimalnya ya sehari lah. Sehari itu masih bisa dipakai tuh, Pak. Pada hari yang sama istilah ya, sama, tidak boleh hari berikutnya gitu ya. Oke. Ya, ini setelah hardener sama epoksi tadi dibersihkan, kemudian dilap sampai kering, baru kemudian nanti kita ganti pakai finishing. Ya, itu untuk memastikan semuanya bersih, tidak ada lagi sisa-sisa dari hardener ya. Kemudian kita mau pakai sekarang untuk cat finishing. Ya, jadi setelah tadi kita cat dengan epoxy filler dicampur dengan epoxy hardener beserta dengan thinner ya, ini satu campuran khusus untuk tahap pertama pengecetan ya. Setelah kering maka kita akan pengecetan finishing ya. Pengecetan finishing itu dengan memakai ini ya, jadi polybase campuran antara polybase dan thinner saja ya, tidak diperlukan hardener, jadi cuma polybase atau sama thinner ya, atau mungkin merek lain terserah ya, tapi untuk besi kita selama ini memakai ini dan sudah cukup bagus. Ada yang kaleng kecil, ada juga yang kaleng besar ya. Ya, jadi ini kita sudah buat campuran. Coba Mas Bondes, jadi lanjut. Campurannya ini lebih gampang lagi. Campurannya perbandingannya kalau satu kaleng ya satu kaleng, thinnernya sama. Oh gitu ya. Soalnya dia udah nggak mikir kering sama cepetnya, udah standar gitu-gitu aja. Ya, jadi satu kaleng cat ditambah satu kaleng thinner sudah oke ya. Ya, itu kita mau proses campurnya seperti itu aja. Ini kita sudah buat campuran ya. Ini kurang lebih kelihatannya. Nah, tingkat kekentalannya seperti itu ya. Ya, kemudian diisinya cuma kira-kira maksimal separuh. Ya, ini udah maksimal. Ya, oke. Jadi ini adalah lapisan pertama, tadi epoxy filler sudah selesai, kemudian sudah kering. Nah, baru berikutnya adalah cat finishing yang tadi pakai polybase ya.
Ya, jadi begitu kira-kiranya. Jadi pada prinsipnya adalah pertama itu tadi epoxy filler sama epoxy hardener dicampur dengan thinner. Kemudian pastikan yang mau dicat itu tempatnya itu bersih, dilap semua. Kemudian setelah itu dicat dengan epoxy dan epoxy hardener, epoxy filler dan thinner. Itu tahap pertama ya. Setelah itu kemudian setelah kering maka tahap berikutnya adalah polybase finishing ya, polybase atau merek lain bersama dengan thinner ya. Tadi dicontohkan ini adalah hasil, coba ya, coba di zoom, didekatkan banget. Ini adalah yang sudah finishing, yang di bawah ini adalah sebelum finishing ya. Jadi ini pada tahap sebelumnya, ini setelah finishing ya. Kalau mau lebih halus lagi bisa diulang finishingnya itu untuk 2 kali ya. Jadi ini adalah contoh yang sudah cat finishing juga, tapi ini untuk kualitas lebih baik. Nanti setelah kering bisa dicat untuk 2 kali ya. Ini masih 1 kali ya. Kira-kira seperti itu ya. Demikian inspirasi hari ini dari podcast Bali Today. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment kepada teman-teman Anda yang mungkin memerlukan informasi ini, karena Anda tidak pernah tahu mereka akan perlu. Jadi subscribe, share, like, and comment saja. Semoga bisa memberikan inspirasi. Demikian inspirasi kami. Salam sehat dan sukses selalu dari channel Bali Today.